Oke, kembali lagi setelah sekian lama. Kita ngevlog lagi di hari Sabtu yang cerah nih, pagi-pagi ya. Hari Sabtu pagi-pagi kita mau ke Semarang menuju ke acara Jambore Nasional dan Musyawarah Nasional WLCI. WLCI itu kepanjangannya Wuling Club, WLCI, Wuling Club Indonesia ya itu. Jadi owners ya, owners itu klub di bawahnya, bukan di bawahnya ya, artinya dia klub yang ada, yang bersatu di dalam WLCI. Ini kita berangkat menuju ke titik kumpul ya. Jadi teman-teman owners itu kumpul di jalan di belakang Hotel Platinum sih. Jalannya jalan apa itu? Jalan Solo apa Jalan Adi Sucipto ya? Dulu sih namanya Jalan Solo, mungkin sekarang namanya Jalan Adi Sucipto. Masih bersama Wuling Convero tahun 2018. Masih sayang. Banyak yang bilang kapan ganti, ya kapan-kapan lah. Oh, mobilnya masih enak kok. Ini tahun ke 2018, berarti ini tahun ke-6 ya. Tahun ke-6 pakai mobil Wuling. Terus ada yang nyaranin ganti mobil listrik gitu kan. Wuling juga ada kan mobil listriknya. Cuman yaitu saya masih, teknologinya bagus, saya tertarik dengan teknologinya, tapi saya masih apa ya, masih belum, tarikannya untuk punya mobil listrik itu masih belum ini ya, masih belum ada gitu loh. Kenapa? Karena satu, ngecasnya kita hanya baru bisa di rumah ya. Kalau ngecas di tempat lain juga bisa, cuma kan belum banyak. Terus mobilnya di rumah cuma ada satu. Jadi kalau misalkan terpaksanya harus keluar kota dengan mobil listrik ya cukup tricky juga ya. Dan was-was, meskipun udah banyak sih vlog-vlog yang melakukan perjalanan dengan mobil listrik dan ternyata mereka juga fine-fine aja sebetulnya. Cuma ya itu tadi, orang belum siap. Jadinya begini, misalkan untuk fast charging ya, katakanlah mobil listrik itu butuh waktu 20-30 menit katanya loh ya, saya kan belum punya ya. Itu berarti dengan prepare-nya, persiapannya, pencet-pencet tombolnya dan lain-lain itu mungkin sekitar ya 30 menit sampai 45 menit lah untuk satu mobil. Bayangkan kalau misalkan ada 10 mobil yang antri, idealnya harus ada 10 pengisian ya, jejer-jejer gitu ya. Idealnya begitu. Kalau misalkan gini, kapasitasnya ditambah besar lagi ya, ditambahin. Jadi setiap mobil tuh ngisi mungkin sama dengan ngisi BBM cair gitu ya, paling 5-10 menit selesai gitu ya. Itu berarti butuh arus yang sangat besar. Artinya medan listrik statis yang diciptakan di area pengisian itu sangat tinggi. Itu juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Kalau nggak salah di luar negeri sudah ada reviewnya ya, yang peralatan listrik, khususnya mobil listrik ini yang sudah mengakibatkan orang udah mulai sering pusing apa. Coba cek aja deh. Nah, karena saya termasuk salah satu pemerhati di bidang radiasi elektrostatis ya, makanya saya meragukan apabila sudah ada sistem pengisian yang sudah bisa meredam efek elektrostatisnya itu sih oke-oke aja. Nah, terus yang berikutnya, sepertinya dunia ini juga lagi mengarah ke mobil berbahan bakar hidrogen. Ya, kayaknya udah ada ya ininya, vlognya apa, kontennya tentang mobil hidrogen di beberapa negara di Eropa ya.
itu sudah ada. Miura. Apa mereknya? Toyota Miura. Itu kan bener-bener gas buang, bukan gas buang ya, apa, emisi buangnya itu kan air kan. Nah itu kayaknya lebih worth it deh, berbahan bakar hidrogen. Cuman nggak tahu kok produksinya nggak se-booming mobil listrik ya. Tapi kita tunggu aja deh. Kalau memang demikian, bisa jadi mobil listrik ini nggak akan begitu lama boomingnya ya. Wah kalau itu terjadi, bener-bener emisi gas buangnya, bukan gas buang ya, emisi buang, karena itu bukan gas, itu air. Kalau listrik kan tetap aja di Indonesia ini masih mengandalkan batu bara ya untuk produksi listriknya itu. Jadi sepertinya benar kata seseorang itu bahwa hanya memindahkan polusinya aja. Sepertinya begitu. Jadi paling bagus ya tetap mobil yang berbahan bakar hidrogen sepertinya. Dan nanti kita tunggu aja. Mudah-mudahan itu nanti akan diproduksi massal. Indonesia juga salah satunya ada juga. Jadi kayaknya kalau suruh pilih, saya nggak ke mobil listrik deh, langsung mobil hidrogen aja besok ya. Entah kapan. Gitu. Obrolan ini obrolan absurd ya. Ngobrol kemana-mana, pokoknya ngobrol tentang mobil lah. Terus kemarin juga ada yang ulas masalah merek ya, masalah merek, fanatisme negara tertentu. Katakanlah gini, ini mobil Wuling ini mobil Cina, banyak yang underestimate, wah mobil Cina lah apalah. Padahal kalau mau kita sejenak search ya, coba kita search, googling gitu ya, ternyata ini mobil bukan Cina-Cina amat sih, ada General Motornya. Lalu banyak sih, jadi sekarang itu produksi otomotif itu sudah produksi global. Jadi sudah tidak bisa lagi kita fanatisme negara tertentu. Oh mobilku dari Eropa, oh mobilku Amerika, mobil gue Cina, mobilku Cina tapi ada darah Amerikanya, ada General Motornya, gimana kalau gitu? Nah seperti Mahindra itu kan India ya, tapi ternyata di situ ada Fordnya juga. Ford itu Amerika ya kalau nggak salah. Iya sih bener, Ford Amerika. Jadi kalau masih ada orang yang meributkan mobil dari sinilah, Jepang lah, Amerika lah, itu udah nggak lagi. Harusnya sudah tidak lagi. Seperti ini ya, saya kasih contoh mobil Wuling. Dulu saya itu sempat underestimate, meskipun saya tuh orangnya penasaran ya. Begitu Wuling ada di Jogja, di Indonesia tahun 2017, saya sempat nyobain tuh Wuling Convero. Waktu itu sepertinya belum ada Cortez ya, baru Convero aja. Nah, nyobain terus pikiran logis saya mengatakan bahwa jangan beli sekarang. Waktu itu 2017 ya. Kalau mau beli, kita tunggu setahun lagi. Apakah dalam setahun ke depan itu cabangnya bertambah, maksudnya dealernya bertambah di seluruh Indonesia, mereknya masih bertahan? Ternyata masih bertahan. Makanya saya baru beli tahun 2018. Dan ternyata nggak semua mobil Cina itu mobil merek Cina ini bukan berarti mobil Cina ya, karena ini pun juga diproduksi di Indonesia ya. Jadi ada sekian persen muatan lokalnya. Tidak semua mobil yang mereknya berbahasa Cina seperti Wuling gitu ya, itu nggak semuanya bisa sukses juga di Indonesia ya. Contohnya yang hampir berbarengan dengan Wuling itu DFSK. Itu sekarang di Jogja mungkin sudah nggak ada dealernya, udah mati. Sebetulnya mobilnya bagus, saya pernah nyoba, pernah juga test drive, bagus dan enak, nggak kalah kok sama Wuling, sama platnya juga tebel sama. Tapi gini ya, mungkin loh ya, ini pendapat saya pribadi sih, mungkin namanya itu singkatannya kepanjangan. Jadi kan DFSK itu 4 huruf ya, itu susah orang mau nyebutnya. Jadi seperti biasanya teman-teman suka melesetin DFSK gitu ya. Setahu saya itu singkatan mobil itu bagusnya ya tidak lebih dari 3 huruf. Misalkan kayak BMW itu 3 huruf, VW 2 huruf,
BYD 3 huruf. Nyebutnya tuh enak gitu. Kalau 4 huruf itu terlalu panjang. Mungkin karena itu orang jadi nggak, nama itu sebenarnya juga penting ya. Orang nyebutkan nama itu Wuling gitu. Tadinya saya juga kok nama kok Wuling ya, tapi mobilnya enak. Itu saya dulu ilfil banget sama namanya, meskipun sudah punya waktu itu, sudah punya. Jadi ketika datang pertama kali yang saya lakukan adalah mencopot merek Wuling. Sampai sekarang pun nggak ada tulisan Wuling di belakang. Kalau logonya tetap ada, karena logonya itu so lah, bagus lah logonya. Tapi nama Wuling itu kayak gimana gitu. Tapi ada suatu rasa apa ya, rasa bangga gitu kalau misalkan dulu ya waktu awal-awal pakai Wuling, misalkan di lampu merah gitu, itu suka diliatin banyak orang gitu. Mungkin mereka bertanya-tanya, ini mobil apa, mobil dari planet mana, mungkin gitu ya. Sekarang udah nggak lagi, dulu sih awal-awal. Nah itu kayak wah, mulai kepedeannya timbul tuh, mulai banyak yang nanya nih kalau berhenti di mana gitu, ketemu. Bahkan di SPBU aja ada orang sempet-sempetnya nanya. Nah itulah pengalaman saya pakai Wuling. Tapi setelah terus tahun ketiga, tahun keempat, nama Wuling itu jadi nggak asing lagi, jadi malah enak kedengerannya gitu loh. Jadi kalau ngomong itu juga nggak ragu-ragu gitu loh. Kamu pakai apa? Aku pakai Wuling. Nah, dulu masih saya plesetkan, dulu masih, kalau kita bergaul di Jogja kan sering pakai bahasa Jawa ya. Gue mrene numpak apa? Numpak Cik Lingling. Dulu masih meleset-meleset gitulah, diplesetin Cik Lingling lah apa. Sekarang udah enggak. Mobilmu apa? Wuling. Itu sudah, brand Wuling itu sudah nancep di, bahkan bukan hanya di penggemarnya, bukan hanya di penggunanya, tapi juga di orang-orang lain gitu yang tidak menggunakan Wuling itu udah nancep. Apalagi Wuling ketika mengeluarkan mobil listrik, Wuling REV itu booming banget itu. Itu orang-orang yang nggak suka dengan Wuling, underestimate sama Wuling, pada beli semua. Banyak itu, begitu launching langsung banyak banget. Nah itu kesuksesan Wuling yang kedua setelah di awalnya sukses dengan Convero. Convero itu entry point lah, entry level lah. Jadi masuknya itu pas mobil keluarga masuk ke pasar Indonesia pakai Wuling Convero. Setelah itu ada Cortez, ada Almas, lalu terus mobil listrik banyak sekali diciptakan sama Wuling. Ya itu termasuk kebanggaan sih menggunakan Wuling. Sekarang Wuling banyak tuh, ada Cortez. Jogja ini kita keluar di jalan belum ada 5 menit sudah ketemu merek Wuling. Gitu. Anda pakai mobil apa pas sudah pakai Wuling? Saya bukan brand ambassador ya. Ini sama sekali saya nggak dibayar. Cuman ya karena punyanya ini yang ngomongnya ini. Ngapain kita ngomong merek lain ya kan, orang kita nggak punya. Begitu. Nah ini sudah ada di Jalan Solo. Sebentar lagi kita ketemu sama teman-teman. Kita skip dulu videonya, oke? Hati-hati Om Arif, kirimu.
crowdednya. Wow, 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 wow. Wow, Korban palak. Korban palak. Iya. Nah, masuk. Kan itu dia GBT. Cara mau beli kopi ya kan tanpa kasir. Ini kita orang-orang udik semua nih. Orang udik. Ini kalau kurang manis apa kurang apa gak bisa komplain kita ya. Gak ada yang jual. Ada jual. Oh, kopinya dikit banget tadi. Dia susunya banyak. Nah itu gak bisa komplain kita. Kalau es ada nggak dia? Nggak bisa ya. Nah, ini caranya nih, sini. Ini caranya nih, tuh lihat. Nih satu, ambil gelas dulu. Nih cara letakkan gelas. Gelas ya. Gelas. Letakkan. Ya, terus nih pilih minumannya mau yang mana. Nah, Dark coklat. Pasta. Oh, dia nggak ada gula-gulanya, nih, gue scan nih. tinggal sekian doang coy. Kok sekarang segalanya serta dulu dipermudah. Iya bisa komplain kalau nggak ada Iya, kalau tapi ini murah loh. enak. Cappuccino cuma 10.000. Iya, lumayan. Langsung dua. Kayak berapa? Murah. Sama bin murah nih. Hot coklat. Wih, pas banget coy. Hujan minum coklat panas. Sip. Oke. Udah ambil. Aduh, sampai titik. Gak mau rugi amat. Maneman 10.000 kan. Bro, kalau ngambil itu. Hah? Itu kalau mau Tuh, gue di mobil. Mobil. Ini pakai ini. Banyak putihnya. Mau nggak? Mau. Ya udah ambil. Gelasnya diambil dulu. Jangan sampai ini. Gelas diambil dulu, taruh itu. Jadi kita lagi nyobain wuling Cloud EV punya teman, seorang teman namanya Om Ali. Dia lagi ngisi, lagi ngecas di SPKLU Semarang, di Jatinegara nih, di Semarang. Jadi karena kita itu berlima belum ada yang paham, Om Ali pun juga mobilnya masih baru pertama kali juga ngecas di SPKLU, jadinya rada-rada bingung tuh. Cuman yang lebih bingung lagi ini nih mesin kopi. Mesin kopinya nggak ada kasirnya. Ya namanya juga kita orang dari udik. Ya udah gitu aja. Sambil nungguin tuh yang ngecas. Nanti kita naik lagi.